Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Langsung saja masuk ke jawaban yang pertama. Oke, jadi jawaban yang ke-1 ialah demokratisasi pendidikan adalah pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam pembelajaran PAI di sekolah umum, prinsip ini dapat diterapkan melalui pembelajaran yang partisipatif, terus juga pemberian kesempatan yang sama untuk berpendapat, dan juga penghargaan terhadap perbedaan latar belakang siswa serta penilaian yang adil dan objektif di era digital. Penerapan demokratisasi pendidikan menghadapi beberapa tantangan seperti penyebaran informasi keagamaan yang belum tentu benar, terus juga kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta pengaruh negatif media sosial yang dapat memengaruhi karakter peserta didik. Nah, dengan demikian demokratisasi pendidikan Islam demokratisasi pendidikan dalam Islam tetap relevan untuk menciptakan pembelajaran yang adil dan inklusif, namun harus diimbangi dengan penguatan literasi digital dan bimbingan guru agar siswa itu mampu menggunakan teknologi secara bijak sesuai nilai-nilai Islam. Pada referensi yang digunakan adalah Abu Dinata pada tahun 2020 dalam buku Filsafat Pendidikan Islam. Selanjutnya jawaban yang kedua. Nah, jadi Ibnu Khaldun itu memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal dan adab peserta didik. Konsep ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran itu sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. Penerapannya pada pembelajaran PAI di SMP itu dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, proyek penerapan akhlak mulia di lingkungan sekolah yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Referensi yang digunakan pada soal nomor 2 ialah Ibnu Khaldun pada tahun 2001 dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Selanjutnya masuk ke jawaban yang ketiga. Nah, pada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar karena beliau itu menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan itu tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual tetapi juga akhlak yang baik. Desain pembelajaran yang mencerminkan gagasan tersebut adalah mengintegrasikan materi PAI dengan sains, misalnya membahas kebersihan dalam Islam yang dikaitkan dengan kesehatan dan ilmu biologi. Nah, jadi referensi yang digunakan ialah Abu Dinata pada tahun 2017 dalam buku Ilmu Pendidikan Islam. Selanjutnya jawaban dari soal yang keempat. Jawaban dari soal yang keempat ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu kepada guru. Jadi nilai ini sangat penting dalam pembentukan karakter siswa karena dapat menumbuhkan rasa hormat, disiplin, dan etika dalam belajar. Nah, untuk mengatasi krisis keteladanan di era modern, guru harus menjadi contoh dalam sikap, ucapan, dan perilaku sehingga nilai-nilai akhlak tidak hanya diajarkan tetapi juga dicontohkan. Referensi yang digunakan ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1995 dalam kitab Adab al-Alim wa al-Muta'alim. Selanjutnya jawaban yang kelima. Nah, jadi Ahmad Hasan itu menekankan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis dalam kurikulum PAI. Saat ini pemikiran tersebut terlihat pada pentingnya pemahaman sumber ajaran Islam secara langsung
menurut saya pemikiran Ahmad Hasan itu lebih dekat kepada reformisme karena beliau itu mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis serta meninggalkan praktek yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Pada referensi yang kelima ialah Ahmad Hasan pada tahun 1988 dalam buku Kesopanan Tinggi Secara Islam. Selanjutnya jawaban yang keenam. Nah, jadi ontologi itu membahas hakikat pendidikan Islam. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi itu membahas tujuan dan manfaat ilmu. Nah, jadi ketiganya itu menjadi landasan penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam agar menghasilkan lulusan yang memahami hakikat pendidikan Islam, menguasai ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya pada jawaban nomor 7, menurut Syed Naquib Al-Athos, tujuan utama pendidikan adalah ta'dib, yaitu pembentukan manusia yang beradab. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam, konsep ta'dib itu dapat diterapkan dengan memasukkan tujuan pembelajaran tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembiasaan akhlak dan perilaku yang islami. Nah, referensi yang digunakan pada soal 7 ialah Syed Muhammad Naquib Al-Athos pada tahun 1991 dalam The Concept of Education in Islam. Selanjutnya jawaban yang terakhir. Jadi menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu pengetahuan itu perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan adalah menggabungkan materi PAI dengan ekonomi. Contohnya saat mempelajari zakat dalam PAI, siswa juga mempelajari konsep distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial dalam ilmu ekonomi sehingga mereka memahami manfaat zakat bagi kehidupan masyarakat. Referensi yang terakhir menggunakan Ismail Raji Al-Faruqi pada tahun 1982 dalam Islamization of Knowledge dan Ramayulis pada tahun 2015 dalam Filsafat Pendidikan Islam. Oke, baik, mungkin itu jawaban dari saya mengenai persoalan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi jawaban yang saya paparkan. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.